Setiap tahun di dunia, hanya dibuat 21 pesawat misterius B-2 Spirit, hantu langit yang sesungguhnya. Panjangnya hampir seperti gedung bertingkat, dan bentangan sayapnya lebih besar dari lapangan sepak bola. Tapi, intrik utamanya terletak pada materialnya. Komposit, titanium, dan paduan aluminium membuatnya ringan, namun sangat kuat dan hampir tidak terlihat oleh radar. Gelombang radio hilang di dalam lapisan-lapisannya. Cat menyerap sinyal dan mesin menyembunyikan jejak panasnya, seperti bayangan di langit malam. Ini bukan sekedar pesawat, ini adalah mitos rekayasa yang telah menjadi legenda selama puluhan tahun. Tonton sampai akhir, dan Anda akan mengetahui rahasia yang bahkan tidak ditampilkan dalam arsip militer. Semuanya dimulai dengan pemilihan material, dan di sini B-2 Spirit benar-benar luar biasa. Untuk badannya, tidak digunakan logam biasa seperti pada pesawat lama, melainkan komposit, titanium, dan paduan aluminium. Komposit adalah sandwich berlapis-lapis dari serat dan resin yang lebih ringan dari baja, namun jauh lebih kuat. Berkat material inilah, pesawat ini tidak hanya menahan beban yang sangat besar, tetapi juga tetap hampir tidak terlihat oleh radar. Gelombang radio hanya hilang di dalam lapisan komposit tanpa memantul kembali. Bayangkan, panjang B-2 hampir 21 meter dan bentangan sayapnya lebih dari 52 meter. Ini seperti lapangan sepak bola, hanya saja bukan rumput, melainkan stealth hitam yang meluncur di langit. Berat B-20 lebih dari 71 ton, dan massa lepas landas maksimumnya mencapai 171.000 kg. Namun, bahkan dengan ukuran seperti itu, pesawat ini terlihat elegan, karena bentuknya adalah aerodinamika murni. Tidak ada tonjolan berlebih, semuanya halus seperti di alam. Setiap detail dibuat dengan presisi tinggi. Titanium dan aluminium digunakan di tempat yang membutuhkan kekuatan khusus, misalnya pada titik pemasangan mesin atau roda pendaratan. Sedangkan komposit menutupi hampir seluruh permukaan. Merekalah yang bertanggung jawab atas stealth dan keringanan. Ngomong-ngomong, lapisan khusus pada badan pesawat tidak hanya menyerap gelombang radio, tetapi juga melindungi pesawat dari suhu ekstrim di ketinggian lebih dari 15.000 meter. Selanjutnya, dilakukan pengolahan bertahap, penghalusan, kontrol kualitas, penerapan lapisan khusus. Setiap milimeter diperiksa dengan pemindai laser, agar tidak ada retakan atau celah sekecil apapun. Di sini, semuanya berada di level teknologi tinggi. Robot dan manusia bekerja bersama menciptakan karya seni rekayasa yang sesungguhnya. Berkat material dan teknologi inilah, B-2 Spirit dapat terbang ribuan kilometer sambil tetap tidak terlihat oleh radar maupun kamera thermal. Dalam B-2 Spirit tidak ada yang kebetulan. Setiap lengkungan badan pesawat, setiap garis sayap adalah hasil ribuan jam perhitungan dan pengujian. Para insinyur benar-benar menggambar pesawat di udara agar tidak hanya terbang, tetapi menyatu dengan langit. Berkat bentuk inilah, B-2 terlihat sangat futuristik. Seolah-olah pesawat ini tidak diciptakan untuk menantang udara, tetapi untuk menjadi bagian darinya. Setiap detail, bahkan tonjolan terkecil, dihitung dengan superkomputer. Bayangkan, bahkan paku keling dan sambungan pada badan pesawat disembunyikan agar tidak menciptakan pantulan berlebih bagi radar. Dan ada juga senjata rahasia di sini, cat khusus. Ini bukan sekadar lapisan hitam matte, tetapi lapisan multikomponen yang menyerap gelombang radio dan tidak membiarkannya memantul kembali. Itulah sebabnya bahkan radar yang kuat melihat B-2 sebagai titik kecil atau bahkan tidak menyadarinya di langit. Perakitan B-2 Spirit adalah pertunjukan rekayasa sejati yang terjadi di bengkel-bengkel besar yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang terpilih. Di sini berkuasa atmosfer kerahasiaan maksimal. Manusia dan robot bekerja bersama seperti satu tim. Robot mengangkat dan menahan bagian-bagian besar, sementara para insinyur memasang detail terkecil secara manual. Badan pesawat dirakit bagian demi bagian, seperti puzzle 3 dimensi raksasa, di mana setiap elemen harus pas pada tempatnya dengan sempurna. Semua sambungan diperiksa dengan laser. Ini terlihat seperti adegan dari film fiksi ilmiah.
derek besar, pemindai laser, orang-orang berseragam khusus, robot yang bergerak dengan presisi luar biasa. Setiap hari di bengkel-bengkel ini adalah satu langkah lagi menuju penciptaan pesawat yang mengubah aturan main di dunia penerbangan. Selanjutnya, mesin-mesin memasuki panggung, jantung sejati B2 Spirit. Para perancang menyembunyikan mesin di dalam badan pesawat, bukan menempatkannya di luar seperti kebanyakan pesawat. Berkat integrasi seperti itu, B2 terlihat sangat halus, dan ini juga membantu menyembunyikan jejak panas. Semua triknya ada pada knalpot. Gas panas yang biasanya terlihat jelas oleh sensor inframerah, di sini melewati saluran panjang khusus. Dalam saluran ini, gas-gas mendingin, bercampur dengan udara dingin, dan baru setelah itu keluar. Karena itu, bahkan kamera thermal modern melihat B2 sebagai bayangan yang hampir tidak terlihat di langit. Kokpit pesawat terisolasi, terlindung dari kebisingan, dan cahaya, nyaman bahkan selama penerbangan berjam-jam. Selanjutnya, pada dasar ini dilapisi lapisan isolasi, agar di dalam selalu tenang dan nyaman, bahkan jika mesin mengaum di luar. Rasanya seperti berada dalam kapsul yang mengisolasi dari seluruh dunia. Sekarang, di tengah kokpit dipasang dua kursi, berdiri berdampingan, seperti di mobil sport modern. Kursi lembut namun kuat, dengan banyak penyesuaian. Di depan masing-masing, layar digital besar. Semua kontrol ada dalam jangkauan, panel sentuh, joystick, tombol dengan tekstur berbeda, agar mudah ditemukan, bahkan dengan sentuhan. Di sekeliling, panel dengan instrumen. Mereka tidak menonjol, tetapi mengalir dengan halus satu ke yang lain, seperti ombak. Di kokpit, ada zona kecil untuk istirahat, tempat untuk makan, bahkan toilet kecil. Ini adalah ruang di mana Anda bisa bersantai saat rekan Anda memegang kendali. Semuanya dibuat agar kru bisa tetap fokus dan tidak lelah, bahkan selama penerbangan yang berlangsung lebih dari sehari. Ketika kokpit sudah siap, kokpit dilapisi dengan komposisi khusus yang melindungi dari perubahan suhu, dari cuaca beku hingga panas. Semua sambungan disegel agar tidak ada angin atau kebisingan asing sedikit pun. 1,3 miliar meter kabel internet bawah laut telah terpasang di dasar samudra, dan setiap tahun panjangnya terus bertambah. Semua ini agar kita bisa mengirim pesan, menonton video, atau melakukan panggilan video antar benua. Lebih dari 95% dari seluruh lalu lintas internet antar benua setiap hari melewatinya. Terbentang melintasi kedalaman, kabel-kabel ini melewati punggung gunung berapi, berhadapan dengan hiu, kapal, dan bahkan geopolitik. Bagaimana infrastruktur raksasa ini dibuat? Siapa yang merancang rutenya? Bagaimana cara memasangnya di dasar laut pada kedalaman lebih dari 8.000 meter? Dan apa yang terjadi ketika kabel rusak? Agar internet dapat melintasi samudra, diperlukan kabel yang mampu menahan tekanan, air asin, makhluk laut, dan beroperasi selama puluhan tahun tanpa perbaikan. Semuanya dimulai dari inti pusat, konduktor tembaga atau aluminium yang membawa sinyal utama. Batangan besar logam murni dilelehkan dan dilewatkan melalui mesin penarik yang berulang kali menarik material melalui lubang yang semakin menyempit, mengurangi diameternya hingga beberapa milimeter. Pada tahap ini, terbentuk penampang bulat sempurna, tanpa retakan mikro atau kantong udara. Setelah ditarik, kawat tersebut menjalani perlakuan panas, dipanaskan pada suhu yang ditentukan secara presisi untuk menghilangkan tegangan internal dan membuatnya lebih fleksibel. Kemudian, kawat dibersihkan dari oksida, seringkali dengan metode kimia atau menggunakan roll abrasif. Hasilnya, inti yang berkilau, halus, dan nyaris sempurna. Kawat ini diperiksa secara otomatis, kontrol diameter, resistansi, fleksibilitas, dan kebersihan permukaan. Inti ini harus mampu menahan tekukan sepanjang kilometer dan bekerja tanpa gangguan bahkan pada kedalaman beberapa ribu meter. Tergantung pada jenis kabelnya, inti ini bisa digunakan sebagai konduktor tunggal atau dipilin dari beberapa helai yang lebih tipis, yang meningkatkan fleksibilitas dan perlindungan dari putus.
Ketika konduktor tembaga atau aluminium sudah siap, ia langsung dimasukkan ke jalur ekstrusi, mesin panjang yang menyerupai terowongan. Di dalamnya, ada polietilen yang dipanaskan hingga 250 derajat yang meleleh menjadi seperti krim kental. Konduktor bergerak di atas konveyor dan masuk ke kepala ekstruder, di mana polimer cair secara presisi dan merata menyelimuti logam. Di sini, setiap milidetik sangat penting. Terlalu lambat, akan terbentuk lelehan. Terlalu cepat, polietilen tidak akan sempat menempel. Segera setelah itu, kabel masuk ke dalam bak berisi air pendingin, di mana lapisan polietilen dengan cepat mengeras, membungkus konduktor dengan erat. Seluruh permukaan harus halus, tanpa gelembung atau retakan. Ini adalah garis pertahanan pertama terhadap kelembapan. Setelah pendinginan, dilakukan kontrol. Laser mengukur ketebalan isolasi dan kamera memeriksa permukaan. Jika ada yang tidak beres, kabel akan dipotong dan diolah kembali. Tahap berikutnya adalah aplikasi gel hidrofobik yang berperan sebagai pelindung tak terlihat. Komposisi kental ini mengisi semua rongga di dalam kabel, menyelimuti serat optik, dan menciptakan perisai internal terhadap kelembapan. Di dalam ruang khusus, kabel melewati sistem nozzle atau kepala berputar yang secara merata menyalurkan gel ke bagian tengah dan ruang di antara elemen serat. Gel ini menyerupai pelumas transparan, tidak mengaring, tidak membeku, dan tidak larut dalam air, bahkan pada kedalaman 8.000 meter di bawah tekanan ratusan atmosfer. Sifat utamanya adalah menolak air. Jika selubung kabel suatu saat rusak, gel akan langsung menyebar dan mencegah masuknya kelembapan, tidak membiarkannya mencapai serat yang sensitif. Pada tahap ini, penting juga agar gel tidak terlalu banyak, karena akan mempersulit pemasangan lapisan berikutnya, dan tidak terlalu sedikit, karena efektivitas perlindungan akan menurun. Komputer secara presisi mengatur dosis, dan operator secara visual memeriksa pengisian dan keseragaman. Setelah aplikasi, dilakukan pendinginan dan stabilisasi singkat. Kini kabel siap menerima jantung optiknya, helai serat yang mentransmisikan cahaya dari satu benua ke benua lain. Serat-serat ini biasanya dari 4 hingga 12 helai, awalnya dikelompokkan dalam modul. Setiap modul adalah kapsul fleksibel dengan beberapa serat di dalamnya yang memberikan perlindungan tambahan. Modul-modul ini dengan sangat hati-hati ditempatkan secara spiral di sekitar konduktor pusat. Konfigurasi seperti ini memungkinkan serat untuk menekuk tanpa tegang, terutama saat menggulung dan memasang kabel di laut. Serat-serat ini biasanya dari 4 hingga 12 helai, awalnya dikelompokkan dalam modul. Setiap modul adalah kapsul fleksibel dengan beberapa serat di dalamnya yang memberikan perlindungan tambahan. Modul-modul ini dengan sangat hati-hati ditempatkan secara spiral di sekitar konduktor pusat. Konfigurasi seperti ini memungkinkan serat untuk menekuk tanpa tegang, terutama saat menggulung dan memasang kabel di laut. Agar serat tetap di tempatnya, mereka difiksasi dalam lapisan gel yang telah diaplikasikan sebelumnya. Tidak ada lem sama sekali, hanya penempatan yang rapat dan struktur yang fleksibel. Penting agar tidak ada serat yang saling bersilangan, patah, atau bergeser dari tempatnya. Pekerjaan ini hampir seperti pekerjaan perhiasan, meskipun dilakukan di jalur konveyor. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kontinuitas setiap serat. Sinar laser ditembakkan melaluinya. Bahkan, retakan mikro atau tekukan akan menyebabkan kegagalan dan serat tidak akan lolos kontrol. Jika semuanya baik, konstruksi beralih ke tahap berikutnya, isolasi dan penguatan tambahan. Pertama, di atas struktur serat optik, diaplikasikan lapisan polimer tambahan, seringkali polietilen berdensitas tinggi atau bahan fleksibel dan tahan air lainnya. Lapisan ini melindungi dari kerusakan mekanis, gesekan, dan kelembapan. Ini kembali terjadi di ekstruder, mirip dengan yang digunakan untuk lapisan isolasi pertama. Kabel melewati polimer cair dan langsung masuk ke bak pendingin. Setiap tahun, lebih dari 150 juta meter kubik kayu lapis diproduksi di seluruh dunia. Cukup untuk membuat rangkaian gerbong yang diisi dengan lembaran-lembaran ini mengelilingi bumi di khatulistiwa beberapa kali. Tapi bagaimana dari sebatang pohon biasa, lahirlah material unik ini?
yang digunakan dalam furnitur, konstruksi, dan bahkan pembuatan kapal? Apa yang tersembunyi di balik proses yang dimulai dengan prosedur spa untuk kayu gelondongan dan berakhir dengan mesin pres panas, di mana lapisan-lapisan kayu selamanya menyatu menjadi satu kesatuan monolit? Tonton sampai akhir dan Anda akan mengetahui tentang pensil rahasia yang tersisa setelah produksi dan mengapa ia juga memiliki nilainya sendiri. Semuanya dimulai di hutan, di mana spesimen terbaik dipilih untuk produksi kayu lapis. Dibutuhkan batang pohon yang lurus sempurna dan silindris tanpa banyak mata kayu atau cacat, terutama dari jenis birch, alder, atau pinus. Setelah dikirim ke pabrik, kayu gelondongan melewati tahap persiapan pertama yang sangat penting, perlakuan hidrotermal. Mereka direndam dalam kolam-kolam raksasa berisi air panas, di mana mereka menghabiskan beberapa jam, bahkan terkadang sehari penuh. Salon spa untuk kayu gelondongan ini memiliki tujuan yang murni praktis. Air panas melunakkan kayu, membuatnya lebih plastis dan mudah dibentuk. Tanpa ini, pengolahan lebih lanjut tidak akan mungkin. Setelah mandi, kayu gelondongan dimasukkan ke lini produksi, di mana kulit kayunya dikupas. Mesin-mesin khusus dengan cepat dan efisien membersihkan batang, meninggalkan permukaan yang halus dan terang. Jantung dari seluruh proses produksi kayu lapis adalah mesin pengupas, rotary lathe. Disinilah sesuatu yang luar biasa terjadi. Kayu gelondongan yang telah disiapkan dijepit di kedua ujungnya, mulai berputar dengan kecepatan sangat tinggi di sekitar porosnya. Sebuah pisau panjang yang tajam seperti silet perlahan-lahan mendekatinya. Saat menembus kayu, pisau tersebut mulai mengupas, bukan serutan, melainkan sebuah pita utuh yang tak terputus dengan ketebalan hanya 1 atau 2 mm. Ini mirip seperti saat membuka gulungan tisu dapur raksasa. Mesin ini secara harfiah membuka batang pohon, seolah-olah itu adalah gulungan papirus kuno, mengubah silinder bervolume menjadi pita datar yang panjang. Pita ini disebut veneer. Lembaran veneer yang panjang bergerak lebih jauh di atas ban berjalan, di mana gunting raksasa memotongnya menjadi lembaran-lembaran berukuran standar. Dari batang pohon, hanya tersisa silinder pusat tipis yang disebut pensil yang kemudian digunakan untuk keperluan lain. Veneer yang baru dibuat mengandung banyak kelembaban yang merupakan musuh kekuatan kayu lapis di masa depan. Oleh karena itu, tahap wajib berikutnya adalah pengeringan. Lembaran-lembaran veneer dimasukkan ke dalam ruang pengering panjang bertingkat. Di dalamnya, seolah-olah di rak-rak lemari raksasa, lembaran-lembaran tersebut perlahan bergerak di atas konveyor, sementara udara panas secara intensif menghembuskannya dari semua sisi. Dalam beberapa menit, dari lembaran yang basah dan fleksibel, keluarlah bilet yang ringan, sedikit rapuh, dan kering sempurna. Pada tahap ini, lembaran veneer yang sudah kering disortir berdasarkan kualitas. Kemudian, mereka melewati mesin pelapis lem. Roll-roll khusus yang dicelupkan ke dalam bak berisi lem sintetis mengoleskan lapisan film yang merata dan lengket di satu sisi setiap lembar kedua. Selanjutnya, dimulailah proses pembentukan paket. Selembar veneer kering diletakkan di atas meja, dan di atasnya diletakkan lembaran yang sudah diolesi lem. Dan disinilah letak rahasia utamanya. Setiap lembaran berikutnya diletakkan sedemikian rupa sehingga arah seratnya tegak lurus dengan yang sebelumnya. Jika pada lembaran pertama seratnya membujur, maka pada yang kedua melintang, dan pada yang ketiga membujur lagi. Struktur silang ini adalah kunci kekuatan kayu lapis. Ia melumpuhkan kecenderungan alami kayu untuk retak dan mendistribusikan beban secara merata. Itulah mengapa kayu lapis sama kuatnya di semua arah.
Jumlah lapisan dalam satu paket selalu ganjil agar strukturnya simetris. Paket-paket vinil yang sudah terbentuk dimasukkan ke bagian paling kuat dari produksi, mesin pres panas. Ini adalah struktur raksasa bertingkat, di mana beberapa puluh lembar kayu lapis masa depan dimasukkan secara bersamaan di antara lempengan-lempengannya. Dengan kekuatan luar biasa yang mencapai puluhan kilogram per sentimeter persegi, lempengan-lempengan tersebut menekan paket-paket vinil. Secara bersamaan, lempengan dipanaskan hingga suhu 150 derajat Celcius. Di bawah pengaruh tekanan dan suhu tinggi, lem berpolimerisasi. Secara permanen menyatukan lapisan-lapisan menjadi satu kesatuan monolit yang luar biasa kuat. Lembaran-lembaran kayu lapis panas keluar dari mesin pres dan ditumpuk untuk pendinginan bertahap. Setelah itu, mereka melewati pemrosesan akhir, gergaji-gergaji piringan yang kuat memotong tepinya, memberikan lembaran ukuran geometris yang presisi. Kemudian, tibalah giliran pengamplasan. Lembaran melewati mesin pengamplasan dengan sabuk abrasif tak berujung, yang membuat permukaannya sangat halus. Setelah itu, setiap lembar melewati kontrol kualitas yang ketat. Inspektur memeriksanya untuk mencari cacat, delaminasi, mata kayu, atau noda lem. Tergantung pada kualitas permukaan, kayu lapis diberi kelas tertentu dan diberi label. Tumpukan kayu lapis yang sudah jadi dikirim ke gudang untuk kemudian menjadi bagian dari furnitur, rumah, dan kapal. Pensil yang tersisa setelah pengupasan vinir adalah contoh nyata bagaimana produksi modern berupaya untuk mencapai efisiensi tanpa limbah. Ini bukan sampah, melainkan bahan baku berharga. Jika silinder tersebut cukup besar, ia dikirim ke lini penggergajian, di mana ia mendapatkan kehidupan kedua dalam bentuk kayu gergajian. Dari situ, dipotong papan-papan kecil dan balok-balok, yang sangat ideal untuk membuat kerangka yang tak terlihat namun kuat untuk sofa dan kursi, kaki kursi, elemen tempat tidur anak-anak, atau palet kayu. Setiap tahun, di Amerika Serikat, diproduksi lebih dari 27 miliar kaki persegi papan gipsum. Jumlah itu cukup untuk membangun jalan dari bumi ke bulan dan hampir setengah jalan kembali. Atau cukup untuk menutupi seluruh wilayah negara bagian Delaware sebanyak 2 kali. Tapi bagaimana sebuah batu biasa yang terbentuk jutaan tahun lalu di dasar laut purba berubah menjadi lembaran halus yang kini menjadi dinding rumah kita? Dalam video ini, kita akan mengintip ke dalam pabrik di mana bertonton batu melewati tungku, penggilingan, dan konveyor untuk menjadi simbol konstruksi Amerika modern. Tonton sampai akhir, dan Anda akan melihat rahasia yang jarang diperlihatkan ke publik. Angka di balik produksi papan gipsum di Amerika Serikat tidak hanya besar, tapi astronomis. Baru-baru ini, pabrik-pabrik di AS memproduksi sekitar 2,5 miliar meter persegi papan gipsum. Angka ini begitu kolosal sehingga sulit untuk dibayangkan. Coba bayangkan, jika semua papan gipsum itu diletakkan, kita bisa membuat jalur selebar sekitar 1 meter yang membentang dari bumi ke bulan dan hampir setengah jalan kembali. Dan dengan jumlah lembaran ini, kita bisa menutupi seluruh wilayah negara bagian Delaware sebanyak 2 kali, dan masih ada sisa. Aliran material bangunan yang tak ada habisnya ini bukan hanya produk fisik, tetapi juga indikator ekonomi yang kuat. Pasar papan ini di AS diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar, yang tidak hanya mencerminkan biaya material itu sendiri, tetapi juga ribuan pekerjaan di tambang dan pabrik dalam logistik dan konstruksi. Semuanya tidak dimulai di pabrik, melainkan jauh lebih awal, di tambang tempat gipsum digali.
Ini adalah mineral alami, sebuah batu yang jutaan tahun lalu terbentuk dari laut purba. Ekskavator raksasa mengeruk deposit gipsum dan memuat bongkahan batu ini ke dalam truk dam. Truk-truk ini membawa bertonton gipsum ke pabrik dan menumpahkannya di area bahan baku, menciptakan gunungan-gunungan batu. Tahap pertama di dalam pabrik adalah penghancuran kasar. Bongkahan gipsum masuk ke dalam rahang baja raksasa dari penghancur primer. Dengan deru dan derit yang memekakkan telinga, mesin ini memecah batu-batu besar menjadi potongan-potongan lebih kecil seukuran kepalan tangan. Kemudian, gipsum yang sudah dihancurkan ini diangkut dengan ban berjalan ke penggilingan sekunder. Di sini, puluhan palu baja yang berputar dengan kecepatan tinggi menghancurkan potongan-potongan ini menjadi fraksi yang lebih kecil lagi, mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip kerikil kasar. Tapi itu pun belum cukup. Tahap penghancuran terakhir mengubah gipsum menjadi bubuk sehalus bedak. Bubuk ini menjadi sangat halus sehingga menyerupai tepung. Bubuk inilah bahan baku utamanya, tetapi di dalamnya masih tersimpan rahasia yang perlu diungkap. Langkah berikutnya adalah salah satu yang paling penting. Ini adalah proses yang disebut kalsinasi. Dan pada dasarnya, ini adalah pengeringan gipsum yang terkontrol. Faktanya, dalam struktur kristal gipsum alami, terperangkap molekul-molekul air. Agar papan gipsum bisa mengeras, air ini harus dihilangkan untuk sementara. Untuk itu, bubuk putih ini dimasukkan ke dalam tungku besar yang berputar perlahan. Di dalam tungku ini, suhu dijaga dengan sangat presisi, sekitar 150 derajat Celcius. Bubuk gipsum yang perlahan bergerak di dalamnya, dipanaskan dan air yang terikat di dalamnya berubah menjadi uap. Sekarang bubuk ini, yang sudah disebut plester bangunan atau stuko, memiliki sifat unik. Jika air ditambahkan kembali, ia akan dengan rakus menyerapnya dan kembali menjadi batu gipsum yang padat. Dan sekarang, dimulailah bagian yang paling spektakuler, pembuatan lembaran itu sendiri. Di dalam pabrik, ada konveyor raksasa yang panjangnya ratusan meter. Di ujung awalnya, ada dua gulungan raksasa kertas tebal khusus. Satu gulungan untuk sisi depan, sangat halus dan putih. Yang lain untuk sisi belakang, bisa sedikit lebih gelap. Pita dari gulungan bawah dilepas dan diletakkan di atas konveyor, membentuk jalur tak berujung. Secara bersamaan, di dalam mixer raksasa yang mirip pengolah makanan industri, disiapkan inti papan. Bubuk gipsum yang haus tadi, air, dan berbagai macam bahan tambahan terus-menerus dimasukkan ke dalamnya. Setiap bahan tambahan memiliki perannya. Agen pembusa membuat massa gipsum lebih ringan, plasticizer membuatnya lebih cair, dan akselerator atau retarder memungkinkan insinyur mengontrol waktu pengerasan dengan sempurna. Pati membantu inti gipsum menempel lebih baik pada lapisan kertas dan serat kaca menambah kekuatan. Campuran ini, yang disebut slurry, menyerupai bubur abu-abu kental. Campuran ini dituangkan dalam aliran kontinu langsung ke atas pita kertas. Perangkat khusus meratakan massa ini secara seragam. Tepi lembaran kertas bawah dengan rapi dilipat ke atas membentuk pembatas. Dan pada saat itu, lembaran ditutup dari atas dengan pita kertas kedua. Hasilnya adalah sandwich tak berujung yang sangat rata. Kertas, massa gipsum, kertas. Sandwich ini segera melewati dua roll yang menekannya hingga ketebalan yang ditentukan secara presisi, misalnya 12,5 mm. Lembaran papan gipsum yang baru terbentuk masih lunak dan basah, melanjutkan perjalanannya di atas konveyor yang sangat panjang yang disebut jalur pengerasan. Panjangnya bisa mencapai beberapa ratus meter.
Saat lembaran perlahan bergerak, keajaiban nyata terjadi di dalamnya. Bubuk gipsum bereaksi dengan air, kembali berubah menjadi batu padat dan melepaskan panas dalam prosesnya. Di ujung jalur panjang ini, ada sebuah pisau terbang. Ini adalah pisau besar yang bergerak sinkron dengan pita konveyor dan pada saat yang tepat melakukan pemotongan cepat dan presisi, memotong sandwich tak berujung menjadi lembaran-lembaran dengan panjang standar, misalnya 2,5 atau 3,5 meter. Lembaran yang sudah dipotong sekarang sudah padat tetapi masih sangat basah. Di dalamnya terdapat kelebihan air yang perlu dihilangkan. Oleh karena itu, sebuah perangkat khusus membalik lembaran-lembaran tersebut dan memasukkannya ke dalam struktur paling masif di pabrik, ruang pengering bertingkat. Ini adalah labirin raksasa yang terdiri dari beberapa tingkat. Lembaran papan gipsum perlahan bergerak melalui tingkat-tingkat ini menempuh perjalanan beberapa ratus meter di dalam oven besar. Ini adalah labirin raksasa yang terdiri dari beberapa tingkat. Lembaran papan gipsum perlahan bergerak melalui tingkat-tingkat ini menempuh perjalanan beberapa ratus meter di dalam oven besar. Udara panas yang bersirkulasi di dalamnya dengan hati-hati menguapkan kelebihan kelembapan dari lembaran. Suhu di sini dikontrol dengan sangat teliti. Proses ini bisa berlangsung sekitar 1 jam. Saat keluar dari pengering, muncullah produk yang sudah kita kenal. Lembaran papan gipsum yang sangat kering, ringan, dan kuat. Tapi ini belum berakhir. Tahap terakhir adalah penyelesaian. 2 lembaran yang sudah jadi ditumpuk dengan sisi depannya saling berhadapan. Tepi-tepinya dipotong dengan sempurna. Di ujungnya ditempelkan pita kertas dengan informasi produsen. Setelah itu, lengan-lengan robotik dengan presisi dan keanggunan luar biasa mengangkat lembaran-lembaran yang sudah jadi dan menumpuknya dalam tumpukan yang sangat rapi di atas palet. Dari sana, ia akan dikirim ke lokasi konstruksi untuk menjadi bagian dari rumah seseorang, berubah dari batu abu-abu sederhana yang digali dari bawah tanah, menjadi dinding yang halus dan nyaman. Produksi papan gipsum seolah menjadi barometer kesehatan industri konstruksi. Ketika ekonomi sedang naik, orang-orang aktif membangun rumah baru dan merenovasi yang lama. Dan permintaan akan papan gipsum meningkat tajam. Secara geografis, industri ini juga memiliki pusat-pusatnya. Meskipun pabrik papan gipsum tersebar di seluruh negeri, penambangan bahan baku utamanya, gipsum, terkonsentrasi di negara bagian tertentu. Pemimpin di sini adalah negara bagian seperti Texas, Oklahoma, Kansas, Nevada, dan Iowa. Setiap tahun, dunia memproduksi begitu banyak tulangan fiberglass sehingga menantang baja itu sendiri. Ini bukan fiksi, melainkan produksi modern. Dunia menghabiskan miliaran untuk melawan karat, untuk memperbaiki jembatan dan tempat parkir yang hancur oleh korosi. Tapi ada solusinya, komposit yang 2 kali lebih kuat dari baja, 4 kali lebih ringan, dan sama sekali tidak mengenal apa itu karat. Pasar material ini tumbuh sebesar 12% setiap tahun, dan hari ini Anda akan melihat bagaimana dari ratusan gelondong benang dan 1 drum resin, lahirlah material bangunan masa depan. Oh iya, sebelum kita mulai, kami selalu sangat ingin tahu geografi penonton kami. Tolong tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana Anda menonton kami saat ini. Semuanya dimulai di salah satu ujung sebuah bengkel besar, di mana berdiri sebuah struktur yang mirip perpustakaan raksasa untuk benang. Ini disebut rak gelondong atau krill. Di dinding setinggi beberapa meter, terpasang ratusan, bahkan ribuan gelondong benang raksasa dalam barisan yang rapi. Di setiap gelondong ini tergulung benang kaca yang sangat tipis atau roving. Ini bukan kaca yang sama dengan yang dibuat untuk jendela. Ini adalah serat kaca khusus yang diproduksi dengan melelehkan kaca dan menariknya melalui lubang-lubang mikroskopis. Hasilnya adalah benang yang lebih tipis dari rambut manusia, tetapi dengan kekuatan tarik yang luar biasa. Inilah yang akan menjadi kerangka kita.
Dari setiap ratusan gelondong ini ditarik seutas benang, dan semuanya berkumpul menjadi satu bundel tebal yang mengembang. Selanjutnya, sungai serat kaca ini memulai perjalanannya. Ia melewati sistem pemandu dan perangkat penegang. Setiap dari ribuan benang harus ditarik dengan kekuatan yang sama. Jika satu benang kendur, sementara yang lain terlalu kencang, maka pada produk akhir, beban tidak akan terdistribusi secara merata dan produk akan kehilangan kekuatannya. Bundel kaca yang kering perlahan-lahan dicelupkan ke dalam bak yang berisi cairan kental dan lengket, mirip seperti madu. Ini adalah resin polimer, daging kita, yang akan tumbuh di atas kerangka kaca. Ini adalah koktail kimia yang kompleks. Dasarnya biasanya adalah resin polyester, vinyl ester, atau epoksi. Ditambahkan pula pengeras, sebuah katalis yang akan memulai reaksi kimia dan membuat cairan berubah menjadi plastik padat. Selain itu, berbagai aditif juga bisa ditambahkan. Pigmen untuk memberi warna, inhibitor ultraviolet agar tulangan tidak takut sinar matahari, dan penghambat api untuk ketahanan terhadap api. Tugas bak ini adalah meresapi setiap serat, bahkan yang terkecil sekalipun. Bundel harus benar-benar tenggelam dalam resin ini agar tidak ada satu area kering pun yang tersisa. Bundel yang sudah jenuh dan berat karena resin lengket keluar dari bak dan menuju titik kelahirannya, cetakan dai pembentuk. Inilah jantung dari seluruh proses. Bayangkan sebuah lempengan baja tebal dengan lubang bundar sempurna yang dipoles, yang diameternya presis sesuai dengan diameter batang yang akan dibuat. Dai ini dipanaskan hingga suhu tertentu. Ketika bundel basah ditarik ke dalam lubang ini, beberapa hal terjadi secara bersamaan. Pertama, dai, seperti mesin pres, memeras semua kelebihan resin. Kedua, ia memadatkan semua serat kaca menjadi satu, membentuk batang bundar yang sempurna. Ketiga, panas dari dai memulai tahap awal reaksi pengerasan. Saat keluar dari dai, kita sudah bisa melihat bentuk batang yang familiar, tetapi ia masih lunak dan rentan. Tapi bagaimana ia mendapatkan permukaan bergeriginya yang terkenal? Segera setelah keluar dari dai, saat batang masih panas dan lunak, seutas benang khusus dari serat kaca yang sama dililitkan di atasnya. Benang tipis yang sudah direndam resin dililitkan secara spiral di permukaan batang, menciptakan pola relief. Batang yang sudah dibentuk dan dibalut memasuki bagian terpanjang dari mesin, terowongan pengawetan, atau oven polimerisasi. Ini adalah ruang panjang yang bisa membentang puluhan meter, dan di dalamnya dijaga suhu tinggi, biasanya sekitar 200 derajat Celcius. Disinilah transformasi final terjadi. Ini bukan sekedar pengeringan. Di bawah pengaruh panas, molekul-molekul resin mulai aktif bergabung satu sama lain, membentuk jaringan 3 dimensi yang kuat dan kaku. Sirup cair yang lengket berubah menjadi material komposit yang sangat kuat dan keras, yang mengikat jutaan serat kaca menjadi satu kesatuan monolit. Saat batang perlahan bergerak melalui terowongan panas ini, ia memperoleh kekerasan akhirnya yang seperti batu. Tapi apa yang menariknya, melalui seluruh perjalanan panjang ini, di ujung lini produksi terdapat alat penarik khusus. Biasanya ini adalah 2 mekanisme ulat mirip seperti rantai tank yang terletak satu di atas yang lain. Mereka dengan lembut namun sangat kuat menjepit batang yang sudah jadi dan keras, lalu dengan kecepatan konstan yang diatur dengan presisi menariknya ke arah mereka.
Mereka lah yang menciptakan kekuatan yang menarik serat kaca melalui bak resin, melalui cetakan die, dan melalui oven. Kecepatan gerakan ini adalah salah satu parameter terpenting yang mengontrol kualitas produk akhir. Dan begitulah, dari ujung lain konveyor panjang ini muncul sebatang fiberglass tak berujung yang sangat lurus, keras, dan panas. Tahap terakhir adalah pemotongan. Di seberang lini produksi, terpasang sebuah gergaji otomatis. Gergaji ini disinkronkan dengan kecepatan gerakan batang. Pada saat yang tepat, ia melakukan gerakan cepat ke depan dan dengan suara "wush" yang tajam, memotong sepotong batang dengan panjang standar dari pita tak berujung, misalnya 6 atau 12 meter. Kemudian, ia kembali ke posisi semula. Batang-batang yang sudah jadi masih hangat, menggelinding ke meja pendingin, kemudian dikumpulkan menjadi bundel, diikat, dan dikirim ke gudang. Dan begitulah di depan mata kita, ribuan benang kaca rapuh dan 1 drum cairan lengket, setelah melewati perjalanan melalui bak, mesin pres, dan oven, berubah menjadi material bangunan masa depan yang ringan namun luar biasa kuat. Pasar tulangan fiberglass memang belum menjadi raksasa seperti pasar baja, tetapi ia adalah pendatang baru paling berani yang dengan cepat mendapatkan popularitas. Pasar global material ini sudah dinilai ratusan juta dolar dan prediksinya sungguh luar biasa. Diharapkan akan tumbuh sebesar 10 hingga 12% setiap tahunnya. Dan sekarang tentang keunggulan utama yang membuat tulangan baja jadi gugup. Yang pertama dan paling jelas, berat. Tulangan fiberglass sekitar 4 kali lebih ringan dari baja dengan diameter yang sama. Bayangkan sebuah truk, ia bisa membawa 4 kali lebih banyak tulangan fiberglass dalam 1 kali jalan dibandingkan baja. Di lokasi proyek itu sendiri, 2 pekerja dapat dengan mudah membawa seluruh gulungan batang fiberglass, sementara untuk memindahkan baja diperlukan derek. Ini adalah penghematan luar biasa dalam hal logistik dan tenaga kerja. Kedua, kekuatan. Dan di sini, fiberglass masuk ke dalam ring dan menjatuhkan baja di ronde pertama. Kekuatan tariknya sekitar 2 kali lebih tinggi daripada tulangan baja standar. Ini berarti bahwa dalam beberapa konstruksi bisa digunakan tulangan dengan diameter lebih kecil, menghemat lebih banyak berat dan volume. Tapi kartu truf utama, kekuatan super sejati dari fiberglass adalah perangnya melawan karat. Musuh utama dari setiap struktur beton bertulang, dari jembatan hingga tempat parkir, bukanlah beban, melainkan karat. Air dan garam meresap melalui retakan mikro di beton, mencapai tulangan baja, dan baja mulai berkarat. Karat mengembang dalam volume dan secara harfiah merobek beton dari dalam. Dan fiberglass, ia hanya menertawakan karat. Ia bersifat inert secara kimia. Ia sama sekali tidak peduli dengan air, garam, asam, maupun basa. Ini berarti umur layanan struktur meningkat secara drastis. Struktur beton yang diperkuat dengan baja dirancang untuk bertahan sekitar 50 tahun. Sedangkan struktur dengan tulangan fiberglass dapat dengan mudah dirancang untuk bertahan lebih dari 100 tahun. Setiap tahun, jutaan ton limbah kayu dihasilkan di seluruh dunia.
dan sebagian besar bisa saja berakhir di tempat pembuangan sampah. Namun, disinilah sebuah kisah luar biasa dimulai. Transformasi serutan biasa, serpihan kayu, dan bahkan perabotan lama menjadi papan kuat yang menjadi dasar kenyamanan kita sehari-hari. Ini bukan sekedar produksi, ini adalah kehidupan kedua bagi kayu. Bayangkan gunungan bahan baku setinggi gedung 5 lantai yang lenyap ke dalam mesin-mesin monster baja, hanya untuk keluar dari sana dalam wujud baru. Dan sekarang, kami akan mengungkap semua rahasia proses ini, yang menggabungkan skala, presisi, dan sedikit keajaiban rekayasa. Semuanya dimulai di sebuah area bahan baku yang sangat luas, tempat dasar untuk papan masa depan terus-menerus berdatangan. Berlawanan dengan kepercayaan umum, kayu berkualitas tinggi hampir tidak pernah digunakan untuk produksinya. Sebaliknya, filosofi produksi adalah memberikan kehidupan kedua bagi limbah kayu. Tumpukan bahan baku yang mencapai ketinggian puluhan meter diangkut ke sini. Dasarnya adalah serpihan kayu teknis yang diperoleh dari kayu berkualitas rendah. Sebagian besar berasal dari limbah pabrik penggergajian, potongan pinggir, sisa papan, dan bilah-bilah tipis. Limbah pengolahan kayu, seperti serutan dan serbuk gergaji dari pabrik mebel, juga digunakan secara aktif. Arah penting lainnya adalah kayu daur ulang. Palet kayu tua, peti, dan bahkan perabotan bekas setelah dibersihkan secara menyeluruh mendapatkan kesempatan untuk hidup baru dalam komposisi papan partikel. Setiap batch bahan baku melewati kontrol kualitas yang ketat. Tahap pembersihan pertama adalah menghilangkan benda-benda logam. Separator elektromagnetik yang kuat menyaring aliran bahan baku, mengeluarkan paku, staples, dan fragmen logam lainnya. Selanjutnya, bahan baku melewati sistem penyaringan untuk menghilangkan pasir, batu, dan sampah lainnya. Jika dalam produksi digunakan kayu gelondongan utuh, misalnya sepanjang 6 meter, mereka pasti akan melewati mesin pengupas kulit kayu. Di dalam drum berputar raksasa atau dengan menggunakan pisau fresh khusus, kulit kayu dihilangkan. Langkah ini sangat penting karena kulit kayu memiliki struktur yang berbeda, mengandung banyak kotoran, dan secara signifikan memperburuk kualitas pengeleman. Kayu yang sudah disiapkan dan dibersihkan memulai perjalanannya di atas ban berjalan sepanjang ratusan meter, yang membawanya ke tahap transformasi mekanis pertama. Ia lenyap ke dalam mulut baja dari mesin pencacah raksasa, monster industri seukuran ruangan kecil. Berputar dengan kecepatan ribuan putaran per menit, pisaunya dengan sangat mudah melahap kayu, mengubah potongan utuh menjadi aliran serpihan homogen berukuran beberapa sentimeter. Tapi material ini baru setengah jadi, serpihan yang dihasilkan masih terlalu besar dan kasar. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah penghancuran sekunder yang lebih halus dan presisi, yang terjadi di mesin serut khusus atau gilingan. Disinilah, di tengah deru peralatan presisi tinggi, lahirlah serutan yang memberi nama pada produk akhir. Pada tahap ini, geometri serutan menjadi sangat penting. Untuk lapisan luar atau permukaan dari papan yang akan bertanggung jawab atas penampilannya, diperlukan serutan yang sangat halus, tipis, dan datar. Serutan ini diproduksi di mesin serut pisau yang secara harfiah mengiris serpihan tipis dari kayu menyerupai kepingan. Untuk lapisan dalam atau inti dari papan yang merupakan tulang punggung strukturalnya, digunakan serutan yang lebih besar dan lebih tebal. Ini menciptakan kerangka internal yang kuat yang memberikan papan kekakuan akhir, kekuatan lentur, dan kemampuan untuk menahan pengencang seperti sekrup dengan andal.
Massa serutan yang dihasilkan memiliki kelembapan yang bervariasi, yang tidak dapat diterima untuk pengeleman berkualitas. Oleh karena itu, semua serutan dikirim ke salah satu tahap terpenting, pengeringan. Biasanya, untuk ini digunakan pengering drum raksasa. Serutan masuk secara terus-menerus ke dalam drum yang berputar, di mana ia diembus oleh udara panas. Kelembapan akhir serutan harus berada dalam rentang yang sangat sempit, antara 2 hingga 6%. Jika serutan terlalu kering, ia tidak akan menyerap lem dengan baik. Jika terlalu basah, selama proses pengepresan panas, uap air berlebih dapat meledakkan papan dari dalam. Tibalah giliran komponen kunci yang akan mengubah massa serutan yang gembur menjadi papan monolitik, bahan pengikat. Paling sering, ini adalah resin sintetis. Serutan yang telah disortir masuk ke dalam mixer kontinu khusus. Di dalamnya, resin disemprotkan melalui nozzle, menciptakan kabut lem yang secara merata menyelimuti setiap partikel kayu. Dosis resin sangat penting dan biasanya mencapai 6 hingga 10% dari massa serutan kering. Serutan yang sudah dilapisi resin sekarang lengket dan siap untuk disatukan. Akhirnya, siap menjadi papan. Serutan diangkut ke mesin pembentuk masif, di mana dari partikel-partikel terpisah, lahirlah sebuah karpet serutan yang tak terputus. Disinilah terjadi keajaiban rekayasa dalam menciptakan struktur 3 lapis. Mesin pembentuk adalah kompleks yang rumit, yang secara berurutan dan dengan presisi tinggi, menaburkan serutan ke atas ban berjalan yang bergerak. Pertama, ia menciptakan lapisan bawah yang sangat rata menggunakan fraksi paling halus. Segera setelah itu, di atas dasar ini diletakkan lapisan tengah yang jauh lebih tebal yang terdiri dari serutan besar dan kuat. Sebagai penutup, seluruh karpet ini ditutupi dengan lapisan fraksi halus lainnya, menciptakan cerminan dari lapisan bawah. Struktur yang dirancang dengan cermat ini, yang menyerupai sandwich, memberikan sifat unik pada papan di masa depan. Lapisan luarnya yang halus dan padat sangat ideal untuk pengamplasan lebih lanjut. Sementara lapisan dalamnya yang kuat memberikan papan kekakuan yang diperlukan. Karpet yang sudah terbentuk tetapi masih gembur melewati mesin prapres, di mana ia dipadatkan secara signifikan. Pengepresan awal ini menghilangkan udara berlebih darinya dan memberikan bentuk yang nyaman untuk dimasukkan ke dalam mesin pres utama. Inilah puncak dari seluruh proses teknologi. Karpet yang sudah diprapres dan dipotong-potong dimasukkan ke dalam mesin pres panas. Di dalam mesin pres, massa serutan secara bersamaan dipengaruhi oleh 2 faktor kuat, tekanan luar biasa yang mencapai puluhan kilogram per sentimeter persegi memadatkan serutan. Pada saat yang sama, lempengan-lempengan pres yang dipanaskan hingga suhu 200 derajat Celcius mentransfer panasnya ke karpet. Suhu tinggi ini mengaktifkan resin, memulai proses polimerisasi yang tidak dapat diubah. Lem cair langsung berubah menjadi polimer yang sangat keras dan kuat, yang secara permanen merekatkan jutaan partikel kayu menjadi satu. Selama periode singkat ini, karpet yang gembur berubah menjadi papan partikel yang panas, keras, dan benar-benar monolitik. Papan panas setelah keluar dari mesin pres tidak bisa langsung ditumpuk. Mereka perlu didinginkan secara bertahap untuk menghilangkan tegangan termal internal. Untuk ini, mereka ditempatkan di pendingin berbentuk kipas khusus, di mana mereka diembus udara selama beberapa jam. Langkah selanjutnya adalah kalibrasi dan pengamplasan. Papan melewati mesin pengamplasan dengan beberapa kepala, di mana sabuk abrasif lebar menghilangkan lapisan permukaan tipis, membawa papan ke ketebalan yang ditentukan secara presisi dan menciptakan permukaan yang sangat halus. Pada tahap akhir, papan teknologi besar dipotong menjadi format komersial standar dan tepinnya diratakan. Produk jadi melewati kontrol kualitas yang ketat. Hanya papan berkualitas yang diberi label dan dikirim ke gudang.
Setiap tahun, lebih dari 500 juta ton kaca diproduksi di seluruh dunia. Tanpanya, tidak akan ada jendela, ponsel pintar, mobil, atau gedung pencakar langit. Namun, sedikit yang tahu bahwa jalan menuju transparansi sempurna ini tidak dimulai dari kaca, melainkan dari pasir panas yang dilebur dalam tungku pada suhu lebih dari 1.600 derajat Celcius. Ini bukan sekedar produksi, melainkan alkimia modern. Jutaan ton pasir berubah menjadi lautan kaca cair yang mengapung di atas timah cair untuk menciptakan permukaan yang sangat halus. Rahasia proses ini akan Anda ketahui di sini. Sebelum pasir panas menjadi jendela transparan, semuanya dimulai dari tambang. Bahan baku utama untuk kaca apung, float glass, adalah pasir kuarsa berkualitas tinggi. Pasir ini harus hampir murni sempurna, dengan kandungan silikon dioksida lebih dari 99,5%. Pasir seperti ini ditambang dari deposit khusus, biasanya jauh di bawah tanah. Salah satu yang paling berharga adalah pasir Ottawa dari Illinois. Putih pucat, halus seperti tepung, dan sangat murni. Tambang bekerja seperti sarang semut raksasa. Ekskavator menggali lapisan tanah, dan truk dam kelas 40 ton mengantarkan pasir ke unit penghancur. Kemudian dilakukan pengayakan kering. Pasir dibersihkan dari batu dan kotoran sekecil apapun. Selain pasir, ada beberapa komponen lain dalam komposisi kaca. Soda abu menurunkan suhu leleh. Bahan ini diangkut dari deposit garam, khususnya dari Wyoming, dalam karung 23 kg atau dalam jumlah besar. Batu kapur menstabilkan struktur. Bahan ini dipasok dari tambang batu dan dihancurkan hingga menjadi bubuk berdiameter kurang dari 1 mm. Komposisi ini juga mencakup dolomit, aluminium oksida, sendawa, dan limbah kaca, yang disebut culet. Penggunaannya dapat mengurangi konsumsi energi untuk peleburan hingga 25%. Setelah pemurnian awal, semua komponen dicampur dalam proporsi yang tepat yang dijaga sebagai rahasia produksi. Sebuah mixer raksasa seukuran gedung 2 lantai menyiapkan adonan kaca. Campuran yang sudah jadi diangkut ke pabrik dengan truk, terkadang dengan kereta api, atau bahkan dengan tongkang. Suhu penyimpanan harus terkendali, tidak boleh ada kelembaban. Gudang ini menyerupai silo biji-bijian steril dengan kapasitas sekitar 560 meter kubik per unitnya. Selanjutnya, campuran secara otomatis dimasukkan ke dalam tungku peleburan kaca, di mana hanya dalam beberapa menit, semua yang kemarin masih berupa pasir dan debu akan berubah menjadi laukan kaca yang mendidih. Campuran tersebut tiba di jantung produksi, tungku peleburan kaca. Ini adalah gunung berapi industri sejati. Panjangnya lebih dari 60 meter dengan suhu hingga 1.600 derajat Celcius di pusat peleburan. Bahan baku dimasukkan secara otomatis, beberapa ton per jam. Dalam 9 hingga 12 meter pertama tungku, terjadi peleburan. Komponen-komponen meleleh dan menyatu menjadi massa kental yang membara. Selanjutnya, zona homogenisasi. Massa diaduk dan dimatangkan hingga semua gelembung dan gumpalan hilang. Dan setelah itu, massa tersebut mengalir dengan tenang ke atas, logam. Disinilah keajaiban dimulai. Pada tahap kedua, massa masuk ke dalam bak berisi timah cair yang dipanaskan hingga 1.100 derajat. Kaca benar-benar mengapung di atas logam, menyebar menjadi pita yang seragam. Berkat tegangan permukaan dan kerataan sempurna timah, terbentuklah permukaan yang sangat halus di kedua sisi, tanpa perlu dipoles, tanpa tekanan. Ketebalan dikontrol dengan cara ditarik. Roll khusus atau medan elektromagnetik meregangkan atau sebaliknya menekan pita kaca. Dengan cara ini, kaca dengan ketebalan dari 1,5 hingga 19 mm dapat dihasilkan. Panjang bak timah lebih dari 45 meter, dan kaca perlahan mengapung di atasnya dengan kecepatan hingga 7,5 meter per menit sambil mendingin hingga suhu 540 derajat Celcius. Ini adalah momen yang sangat kritis. Namun, bahkan pada tahap ini, kaca belum siap.
Selanjutnya, zona anil. Pita kaca melewati terowongan panjang, di mana ia didinginkan beberapa derajat per menit untuk menghilangkan semua tegangan internal. Jika ini tidak dilakukan, kaca nantinya bisa retak dengan sendirinya. Permukaannya seperti permukaan es yang mulus tanpa goresan sedikit pun. Ukuran lembarannya mengesankan, lebar hingga 3 meter dan panjang lebih dari 9 meter. Dalam kondisi ini, kaca masuk ke zona pemotongan. Sebelum dipotong, sistem pemindaian komputer menganalisis seluruh permukaan, mencari retakan mikro, inklusi, dan tegangan. Setiap temuan berarti satu lembar kaca ditolak. Pemotongan tidak dilakukan secara mekanis. Kini digunakan laser atau pemotong roda, pisau mikro mirip dengan berlian, membuat goresan dan kemudian tekanan ringan mematahkan kaca tepat di sepanjang jalur tersebut. Terkadang, lembaran dipotong langsung sesuai pesanan. Misalnya, 60 x 90 cm untuk kaca bangunan atau seukuran layar untuk Tesla. Yang lain dibuat dalam format standar untuk gudang, di mana mereka disimpan secara vertikal di rak dengan bantalan karet. Setelah pemotongan, tahap kalibrasi. Lembaran diperiksa ketebalannya, geometrinya, dan kelurusan tepinya. Kamera beresolusi tinggi memindai setiap sentimeter. Laser menganalisis sudut. Tangan manusia hampir tidak terlibat di sini. Hanya pada tahap akhir, ketika pekerja dengan sarung tangan memberi label pada lembaran yang sempurna. Di dunia di mana kaca memiliki transparansi sempurna, penandaan adalah nama, paspor, dan tanda tangan pembuatnya dalam satu kesatuan. Di zona penandaan inilah setiap kaca diberi identitas, di mana, kapan, oleh siapa, dan untuk apa ia dibuat. Metode yang paling umum adalah ukiran laser. Laser khusus membakar titik-titik mikroskopis di permukaan, menciptakan tulisan buram yang tidak bisa dihapus. Ketebalan hurufnya kurang dari 2,5 mm. Tulisan ini tidak dapat dihilangkan tanpa merusak kaca. Itulah sebabnya sering digunakan sebagai kode anti perusakan. Ukiran sandblast digunakan untuk kaca dekoratif atau premium. Melalui stensil, bahan abrasif disemprotkan ke kaca di bawah tekanan, membentuk tanda buram yang timbul. Ada juga penandaan dengan tinta keramik. Metode ini digunakan pada tahap sebelum pengerasan. Cat khusus diaplikasikan dengan metode cetak, kemudian dibakar pada suhu lebih dari 1100 derajat. Penandaan seperti ini berwarna, terlihat jelas dan sangat tahan lama, tidak luntur, tidak terhapus, dan tidak pudar. Penandaan bisa bersifat teknis maupun merek. Misalnya, di jendela rumah-rumah mewah, logo produsen seringkali dengan bangga dibiarkan terlihat. Dalam beberapa proyek, penandaan bahkan digunakan untuk kontrol keaslian. Misalnya, kaca untuk mobil lapis baja atau gedung pemerintah diberi nomor seri dan kode QR. Tahap terakhir, dokumentasi. Setiap lembar kaca mendapat catatan dalam sistem, seperti di rumah sakit, pasien apa, kapan lahir, apa saja sifatnya, dan kemana ia akan pergi. Ini penting karena kaca tidak selalu langsung dikirim. Beberapa batch disimpan selama berbulan-bulan hingga tiba waktunya.